senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Saya berdoa untuk Anda yang ada di rumah, kiranya kita semua sehat, terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Saya berharap ketika Anda beribadah di rumah, Anda boleh meninggalkan semua pekerjaan Anda sejenak dan Anda boleh duduk diam bersama-sama kita beribadah. Jangan ada yang jadi penonton ibadah, tapi semua kita mari beribadah bersama. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa beribadah secara onsite, Anda juga bisa beribadah di Gereja CKIO FC yang ada di WTC Raja Ampat Rum lantai 6. Ibadahnya ada jam 3 sore dan jam 5 sore. Saya tetap percaya dimanapun kita berada, asal kita sungguh-sungguh beribadah, Tuhan memberkati setiap kita. Yang percaya, tepuk tangan lebih dulu bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Di saat aku takut, percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Apapun keadaanmu hari ini, kalau mungkin engkau sedang takut, kalau mungkin engkau sedang khawatir menghadapi hari-hari ke depan, mari hari ini datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang akan memelihara hidup kita. Ataupun hari ini engkau sedang lemah, mari datang bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat. Sebab Alkitab juga berkata, Tuhan memberi kekuatan kepada setiap yang lemah dan memberikan semangat baru kepada yang letih lesu. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama katakan lagi. Di saat aku takut, ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku.
percaya tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Dan mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami, Allah yang ku percaya. Oh, mari lebih lagi angkat suaramu sembah Tuhan. Ya, kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Kami percaya. Haleluya. Mari yang percaya sembah Tuhan lebih lagi. Angkat suaramu lebih lagi. Tinggikan Yesus. Kami menaruh pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami menaruh percaya kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang kami sedang hadapi hari-hari ini. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya mari dengan segenap hatimu katakan lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat tanganmu lagi dan lagi dengan segenap hati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan menyembuhkan, menyembuhkanku. Amin. Kau turun tangan memberkatiku. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Dan lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami tahu kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Dan setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini mari kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 24 mulai sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berbunyi begini. Perahu-perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, perhatikan Yesus berkata jangan takut, ya. Sekali lagi Yesus berkata jangan takut. Mungkin Anda berkata begini, Pak, kondisi dunia hari ini sangat menakutkan, Pak. Kondisi virus corona hari ini sangat menakutkan. Banyak orang hari ini mati, Pak, karena corona, Pak. Bahkan virusnya tambah ganas, Pak. Bagaimana mungkin saya nggak takut? Mungkin Anda juga berkata, Pak, kondisi saya, ekonomi saya hari ini lagi goncang, Pak. Bagaimana mungkin saya nggak takut? Mungkin Anda juga berkata, Pak, rumah tangga saya hari ini lagi kacau, Pak. Dan saya takut nanti saya bisa cerai, saya bisa nanti mengalami hal-hal buruk. Bagaimana mungkin saya nggak takut, Pak? Ada juga mungkin yang berkata, Pak, anak-anak saya hari ini lagi terhilang, Pak. Bagaimana mungkin saya nggak takut? Nah, saya mau beritahu kepada saudara, Anda punya 1000 alasan yang benar untuk takut. Tapi dengarkan baik, meskipun Anda punya alasan yang tepat, alasan yang benar, alasan yang masuk akal untuk takut, Tuhan tidak berkompromi dengan situasimu. Tuhan tidak berkompromi dengan keadaan yang sedang hadapi. Karena itu Tuhan tetap berkata, jangan takut. Meskipun situasimu menakutkan, meskipun kondisimu menakutkan, Tuhan tetap berkata kepada kita, jangan takut. Nah, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebenarnya sederhana. Karena Dia tidak pengen kita hidup dalam ketakutan. Yang Tuhan inginkan kita hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan. Karena itu dengarkan baik-baik hari ini ya. Saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi, tapi satu perkara yang Anda perlu yakin, saya yakin-yakinnya. Tuhan tidak pengen Anda hidup dalam ketakutan. Tuhan pengen Anda hidup dengan iman. Kenapa? Karena lawan dari kata takut itu bukan berani, bukan nekat, tapi hidup dengan iman. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu lewat ayat-ayat hari ini yang kita baca, saya mau jelaskan beberapa hal kepada saudara. Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam ketakutan. Meskipun kondisinya sangat menakutkan. Nah, yang pertama adalah begini. Kalau saudara baca tadi ayat yang kita baca, Yesus jalan di atas air jam 3 pagi. Ya, Alkitab berkata Yesus jalan lalu murid-muridnya teriak, itu hantu, itu hantu. Nah, pertanyaannya begini, apakah Yesus mirip hantu? Sehingga murid-muridnya berkata itu hantu ketika melihat Yesus? Tentu tidak, Yesus tidak mirip hantu. Lalu kenapa murid-muridnya berkata itu hantu? Sebenarnya sederhana saja. Ya, untuk mengerti ini saya mau kasih contoh kepada saudara. Saudara misalnya begini, Anda ada di jalan tengah malam gitu ya. Lalu Anda lihat ada orang rambutnya panjang, pakai long dress ya, tentunya wanita, lalu jalan di tengah jalan. Secara alam bawah sadar Anda mungkin Anda akan berkata, wah ini setan ini, wah ini hantu ini pasti ini kuntilanak ini ya. Kenapa Anda bisa berkata itu kuntilanak? Karena ciri-cirinya itu membawa Anda ke sebuah paradigma, sebuah pola pikir, sebuah kesimpulan bahwa itu hantu. Nah, kenapa Anda bisa mengambil kesimpulan itu hantu? Karena begini, apa yang masuk, informasi yang masuk dalam hidup kita, apa yang kita pernah nonton, apa yang kita lihat, data-data yang masuk dalam pikiran kita, lewat film-film, kita selalu melihat bahwa biasanya setan itu rambutnya panjang dan pakai long dress putih, baju putih, ya long dress putih ya. Dia nggak pernah pakai baju hitam, apalagi baju merah, ya kan? Dia pakai baju putih, ya. Dan karena kita melihat itu sama, makanya kita langsung berkata, wah ini pasti kuntilanak, ini pasti setan, ya. Dan saudara juga pernah dengar gak, ya? Ada tertawa yang seperti ini. Udah mirip belum? Lalu Anda berkata begini ya, wah itu mak lampir, itu setan ya. Kalau malam-malam Anda di rumah, tiba-tiba Anda dengar suara ketawa seperti itu, Anda lalu langsung berpikir, wah itu mak lampir ya, itu kuntilanak ya, itu setan. Kenapa Anda bisa berpikir begitu ketika Anda mendengar tertawa yang seperti tadi saya contohkan? Ya karena sebelumnya Anda pernah masukkan sebuah informasi ya, lewat tontonan film. Ada informasi, oh ketawa kayak gitu, itu biasanya mak lampir, ya, itu kuntilanak, ya. Sehingga tengah malam Anda dengar suara ketawa, Anda nggak takut, kenapa? Ya karena Anda berkata itu bukan setan, karena setan nggak biasanya ketawa kayak gitu. Setan biasanya ketawanya, karena informasi sebelumnya yang Anda terima masuk di alam bawah sadarmu,
Dan ketika Anda lihat yang seperti itu, langsung keluar informasi itu, lalu Anda buat kesimpulan itu hantu. Ya. Nah, kurang lebih sama dengan murid-murid. Jadi bukan apa yang mereka lihat sebenarnya, tapi sebenarnya apa yang tersimpan di alam bawah sadar mereka, apa yang tersimpan dalam pikiran mereka lewat informasi-informasi yang sebelumnya mereka terima, itu kemudian keluar, lalu mereka menyimpulkan Yesus itu hantu. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, dengarkan baik-baik ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam ketakutan? Yang pertama adalah begini, Anda mesti menjaga pikiranmu. Ya, kenapa? Karena begini, sebenarnya apa yang di luar itu, bagaimana Anda mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi di luar, bagaimana Anda melihat apa yang terjadi di luar, itu sangat tergantung dari paradigmamu. Dan tergantung dari cara berpikirmu. Dan kenapa cara pikirmu itu dari mana sumbernya, paradigmamu dari mana sumbernya? Yaitu karena info-info yang kau terima. Jadi karena itu sebenarnya begini, tidak selalu ketakutan itu muncul dari sebuah peristiwa saja. Sebuah apa yang kita lihat. Tapi sebenarnya ketakutan itu lebih banyak muncul dari apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang sudah sebelumnya dimasukkan informasi dalam pikiran kita itu muncul dan kemudian menjadi sebuah kesimpulan dan itu menakutkan bagi kita. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukkan dulu ya. Lihat itu 1 ayat 15. Nah, saya coba bacakan bagi Bapak Ibu saudara yang di rumah dari terjemahan Indonesia Sehari-Hari. Berkata demikian. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Jadi Tuhan bilang, segala sesuatu itu suci bagi orang-orang yang suci. Tetapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak ada suatu pun yang suci. Kenapa? Lihat selanjutnya. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Jadi orang yang pikirannya kotor selalu melihat hal-hal itu kotor. Orang yang pikirannya suci selalu akan melihat hal-hal yang suci. Nah, saudara tahu ini satu kebenaran sebenarnya ya. Dengan kata lain begini, kalau memang pikiran kita sudah dikuasai oleh ketakutan, maka apa saja yang kita lihat akan menimbulkan ketakutan. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran, apapun yang kita lihat di depan kita, apapun yang kita hadapi akan selalu kita pandang dari kacamata, dari paradigma kecemasan dan ketakutan. Itulah sebabnya penting sekali pikiran kita. Dan kenapa pikiran penting? Karena itu yang membuat Anda menerjemahkan atau menyimpulkan apa yang sebenarnya Anda lihat. Ya, makanya begini ya. Kalau kita sudah dalam pikiran ketakutan, kita lihat apa saja, kita nggak bisa berpikir lagi yang jernih. Karena kita sudah dikuasai oleh ketakutan. Nah, ketika kita dikuasai ketakutan, selalu kita hanya melihat hal-hal yang menakutkan. Karena itu dengarkan baik ya. Anda harus menjaga pikiranmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena pikiranmu itulah yang kemudian yang akan menerjemahkan apa yang kau lihat. Anda jadi takut atau tidak itu bukan karena apa yang kau lihat di depan. Bukan karena apa yang engkau alami. Tapi sebenarnya apa yang engkau pikirkan itu yang membuat engkau takut. Karena itu dengarkan baik hari ini ya. Jaga pikiranmu. Makanya kalau saudara baca Alkitab juga lihat. Filipi 4 ayat 7 dan 8 ini ayat sudah sering kali saya bacakan. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, baca sama-sama dengan keras yang di rumah. Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan tidak pernah menyuruh Anda berpikirkan hal-hal yang menakutkan. Tuhan tidak pernah menyuruh Anda memikirkan hal-hal yang mencemaskan. Tuhan tidak pernah menyuruh Anda untuk memikirkan hal-hal yang membuat Anda semakin takut, semakin khawatir,
semakin cemas. Tidak, Tuhan suruh Anda mikirkan semua yang baik. Kenapa? Karena kalau pikiranmu baik seperti Titus tadi berkata, apa yang engkau lihat akan semuanya kelihatan baik. Tapi kalau pikiranmu sudah takut, maka semuanya apa yang kau lihat pun akan membuat engkau jadi takut. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Oleh karena itu begini saudara ya. Pikiranmu jaga. Ya. Pikiranmu jaga. Jangan izinkan semua sampah masuk dalam pikiranmu, membentuk paradigmamu. Jangan izinkan semua hal-hal yang tidak baik, yang menakutkan, itu masuk membuat engkau tambah takut. Dan akhirnya ketakutan menguasai pikiranmu. Apapun yang engkau lihat akan membuat engkau jadi takut. Mari lihat hal-hal yang baik. Mari pikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari lihat ada banyak hal yang luar biasa. Mari lihat segala sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu hari ini, yang pertama, jaga pikiranmu. Kita kembali dalam Matius 14 tadi. Lihat. Sekarang kita baca di dalam ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku dan datang kepadamu dan berjalan di atas air. Jadi Petrus minta supaya Yesus menyuruh dia turun ke atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, perhatikan baik-baik. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, perhatikan nih. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Alkitab berkata ketika Petrus merasakan tiupan angin, dia menjadi takut. Pertanyaan saya sederhana, apakah anginnya baru aja berhembus? Atau sudah dari tadi anginnya berhembus? Tadi ayat 24 kita baca bahwa mereka sedang menghadapi angin sakal. Jadi anginnya itu sudah dari tadi ada. Tadi dia tidak sadar kalau ada angin. Padahal dari tadi angin sudah ada. Karena kesadarannya yang tadi itu kesadaran akan kehadiran Yesus. Tapi hari ini kesadarannya bukan tentang kehadiran Yesus. Tapi kesadarannya adalah kehadiran angin. Makanya ketika dia rasa angin, dia sadar angin ada, dia mulai takut dan dia tenggelam. Nah, bagian yang kedua, saya mau beritahu kepada saudara ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Sebenarnya sederhana, yaitu kita harus membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ya, bukan kehadiran angin. Angin sudah dari tadi ada. Tapi bagi Petrus, selama dia tidak sadar ada angin, dia hanya sadar ada Tuhan, maka dia tidak takut. Tapi begitu dia sadar ada angin, dia lupa ada Tuhan, dia jadi takut lalu tenggelam. Jadi yang membuat kita takut adalah Anda sadar bagian mananya. Ya. Anda merasakan hari ini kehadiran siapa? Ya. Pak, Covid itu nyata loh, Pak. Ya, saya tahu Covid itu nyata. Tapi bukankah Tuhan itu juga nyata? Covid gak kelihatan loh, Pak. Ya, saya tahu Covid gak kelihatan. Bukankah Tuhan juga gak kelihatan? Tapi Covid berbahaya loh, Pak. Ya, saya tahu Covid berbahaya. Tapi bukankah Tuhan juga luar biasa? Tuhan berkuasa, Tuhan luar biasa. Nah, masalahnya hari ini kenapa orang hidup dalam ketakutan? Yang dibesar-besarin Covid-nya. Tuhannya dikecil-kecilin kuasanya. Tuhannya seolah-olah gak berkuasa. Covid bisa berbahaya, tapi Tuhanmu juga luar biasa. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat baca sama-sama. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, ini satu peristiwa yang bagus sekali untuk kita baca. Firman Tuhan berkata begini, ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi dia bangun pagi-pagi, dia lihat ada tentara musuh yang banyak beserta kuda dan kereta. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, celaka Tuhan, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi bujangnya melihat musuh yang banyak, dia langsung ngomong kepada tuannya, celaka.
Dia berkata, celaka Elisa, ini banyak musuh yang mengepung kita. Tapi kalau saudara baca di ayat 16, jawabnya, ini perhatikan jawab Elisa. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saya mau beritahu saudara, Elisa juga lihat musuhnya banyak. Tapi dia berkata, jangan takut. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada musuh kita. Kenapa? Ayat 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi bujangnya hanya melihat musuh, tapi dia enggak melihat tentara Tuhan berkemah dengan kereta dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sekeliling, perhatikan ini kalimat ini, sekeliling. Ya. Karena itu saya mau beritahu pada saudara ya, bujangnya takut karena dia tidak menyadari, karena dia tidak melihat ada perlindungan Tuhan atas sekeliling Elisa. Karena itu Tuhan berkata, karena itu Elisa berdoa untuk bujangnya supaya matanya dibuka, atau dengan kata lain supaya dia bisa lihat, supaya dia sadar bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada tentara musuh. Anda sadar gak bahwa yang menyertai engkau Tuhan yang maha hebat, maha dahsyat, maha luar biasa, pencipta langit bumi, yang kekuasaannya tidak ada batas, yang berkuasa sanggup melakukan segala perkara. Anda sadar gak? Atau hari ini Anda lebih sadar tentang COVID Pak? Aduh Pak, COVID bermutasi Pak, COVID di India Pak, sudah masuk Indonesia Pak. Waduh, loh saya beritahu COVID di India udah masuk di Indonesia baru aja. Tuhan udah lama masuk Indonesia, Anda gak sadar? Tuhan udah lama di Indonesia. Ya kan? Tuhan udah ada, tapi kan berbahaya Pak, kita mesti gini. Saya tahu, sekali lagi, saya ulangi kalimat ini supaya saudara gak salah paham. Tidak takut bukan berarti nekat, tidak. Tidak takut artinya percaya. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu kalau Anda percaya, Anda lebih sadar bahwa ada Tuhan bersamamu, Anda gak akan hidup dalam ketakutan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, maka saya beritahu, Anda gak akan hidup dalam ketakutan. Saya bisa dengar kata amin. Makanya kalau saudara baca juga dalam Mazmur, ini ayat yang sudah sangat terkenal. Mazmur 23 ayat yang keempat. Raja Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut berbahaya? Bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan aku, kata Daud. Oleh karena itu hari ini saya mau beritahu kepada saudara, bangkitkan kesadaranmu akan Tuhan jauh daripada kesadaran akan COVID. Petrus tenggelam karena dia lupa kesadaran akan Tuhan. Hari itu dia rasa angin, dia jadi takut lalu tenggelam. Sebelumnya anginnya sudah ada, tapi karena dia mulai merasakannya, dia takut, dia tenggelam. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, ya, apa yang sedang engkau lebih rasakan hari ini, ya. Kita sering nyanyi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Lagu ini kayaknya gue gak populer hari ini. Yang hari ini ku rasakan kehadiran-Mu COVID. Sekali lagi saya tidak bermaksud berkata bahwa memandang enteng COVID. Bukan. Saya tidak bermaksud memandang rendah COVID. COVID memang berbahaya. Saya sependapat itu. Tapi yang saya maksud adalah begini. Tuhanmu juga luar biasa. Amin. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Bilang amin. Saya berdoa hari ini, firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semua. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana ini. Tuhan memberkati kami semua.
Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan ibadah ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, Tuhan menjamin kami semua dengan kasih-Mu yang besar. Karena itu kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dunia untuk menyelesaikan apa yang menjadi tugas kami di dalam dunia ini. Karena itu memberkati seluruh jemaat Tuhan, pekerjaannya diberkati, rumah tangganya diberkati, anak-anak rumah tangganya diberkati. Dan sekarang mari buka tanganmu sama-sama dan dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, terima warisan anak sulung berkat double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.